Three, two, one, go! Saya ingatkan juga mungkin nanti ketika beranjak ke bab 3, jangan terlalu over. Biar direktur PN Tanding baru bisa. Nggak bisa ya. Jangan sampai kesimpulan tidak berkaitan dengan pembahasan tadi. Nggak. Dia nyambung jadinya kan. Keren sih, keren. Itu sih. Berarti nama calon mertua Bapak tadi ada di kata pengantar. Ada, Pak. Ada nggak sih? Keren, keren. Ada dengar hati-hati adalah jangan sampai nanti kalian nih kalau misal pacar kalian sekarang tidak menjadi Aduh, istri, udah di kata pengantar udah ada di kata pengantar nih, gitu. Gimana kan? Saya beruntung gitu, pacar saya jadi istri saya. Itu cara nikahnya juga nggak sih, Pak? Kamu udah ketemu nggak? Ya, itu tambahan aja sih. Tapi saya pengennya sih itu satu jadi karya memorable kalian, kemudian kedua persembahkan untuk orang yang paling berjasa buat kalian lah. Gitu sih. Kalau dengan alasan itu kalian sudah melihat, penting banget nih KTT aku gitu kan. Ya kalian berarti harus benar-benar serius nulisnya gitu, nggak asal-asalan. Gitu. Nah kan tadi Bapak udah bilang nih Pak kalau jadikan KTTA itu sebagai sesuatu yang memorable gitu. Nah mungkin langsung aja nih Pak kita ke bagian KTTA-nya. Ini banyak sekali kendala-kendala teman-teman di jurusan akuntansi. Kalau nulis KTTA itu bingung gitu loh mau nulis tulisannya gimana. Terus koherensi antar paragraf ataupun tulisan itu juga masih berantakan gitu Pak. Mungkin dari Bapak ada nggak sih tips dan triknya biar nampol gitu? Iya. Maksudnya koherensi itu ibaratnya satu paragraf dengan paragraf lain nyambung gitu, Pak ya. Iya sih, saya terkadang kalau melihat membaca tulisan dari mahasiswa, nggak banyak mahasiswa, tapi beberapa teman mahasiswa yang mungkin belum terbiasa nulis, memang terkadang antara paragraf awal dengan paragraf akhir itu saya bingung gitu. Harusnya kan paragraf awal itu sebagai membuka, nanti di paragraf akhir jadi kesimpulan dan ceritanya runut. Ya. Yang tengah tuh bridging-nya, Pak ya. Ya, bridging itu udah tepat itu. Jadi saran saya sih pertama kalian tetap harus berpegang pada kerangka teori dulu, landasan teorinya. Kalian mau ngomong apa gitu, ya. Jadi sebisa mungkin ketika menulis KTTA itu kalian sudah pegang nih teorinya. Ya. Ya sebisa mungkin kalian sudah tahu teorinya. Landasan teori, Pak ya. Kalian udah pahami, diterapkan ke si objek nih, si KTTA itu. Ya, jadi langsung masuk nih teori yang sudah kalian pahami, diterapkan gimana sih penerapannya di si objek ini. Kalian langsung nemu nih, ada yang salah nggak di si objek ini. Kalau kalian masih teorinya katakanlah masih belajar, masih membaca, jadi kalian akan melakukan dua hal berbeda nih ketika menulis KTTA nanti. Kalian harus memahami teorinya dulu. Setelah kalian memahami teori, kalian akan menerapkan teori itu ke si objek ini. Beda dengan kalau kalian sudah benar-benar memahami teorinya, akan sangat mudah menerapkan di si objek ini, objek KTTA itu. Nah, saran saya tetap berpegang di landasan teori ini, biar teman-teman ketika menulis KTTA nggak melebar kemana-mana. Oke. Misal akuntansi keuangan ngambil piutang, ya terkait materi piutang itu aja yang kalian pahami bener gitu. Benang merahnya, benang merah terkait piutang itu yang benar-benar diangkat di si objek ini. Ada apa? Gimana piutangnya di objek ini, di objek KTTA ini, apakah ada yang melenceng, apakah sesuai dengan standar atau tidak, gitu. Jadi yang pertama tetap berpegang di landasan teori. Itu kalau di KTTA kan bab 2 ya, Pak ya. Landasan teori kan. Berarti babnya kalau mau bagus tulisan kan bab 3 pembahasan FE. Iya, Bab 3 pembahasan bab 2-nya landasan teori. Berarti dalamin dulu tuh bab 2-nya gitu. Tulis dulu landasan teorinya semua, baru nanti pas masuk ke dalam bab 3-nya baru nanti di bab dibuka. Saya ingatkan juga mungkin nanti ketika beranjak ke bab 3, jangan terlalu over. Maksudnya terlalu over itu, kalian paham betul teorinya.
Tapi jangan berakrobat terlalu banyak di pembahasan di bab 3. Maksudnya saya yakin terkadang ada teman-teman, saya yakin teman-teman itu banyak ide, darah muda kan banyak ide. Nah, yang ada kalau banyak teman-teman banyak berakrobat di bab 3, keluar dari landasan teori tadi, keluar dari kerangka teori tadi, itu teman-teman akan menulis di luar pattern atau benang merah yang seharusnya gitu. Saya terkadang mungkin memang benar ketika teman-teman sudah paham betul teorinya dan menerapkan di si objek tadi, menulis, ternyata teman-teman nemuin banyak hal nih, ya, dan ditulis semua tuh. Nah, pilih ketemu data itu, tapi saya yakin harus benar-benar yang ditulis di bab 3 itu adalah yang benar-benar ada kaitannya dengan materi di bab 2 tadi, teori tadi gitu. Kalau ada ide lain sebaiknya disimpan saja. Siapa tahu bisa digunakan untuk tulisan lain gitu. Oh, ternyata piutang di PTX ini penerapannya kayak gini, pengelolaannya kayak gini gitu. Ternyata seperti ini. Itu mungkin ide baru atau temuan baru teman-teman yang mungkin bisa jadi tulisan lain selain KTTA ini. Jadi saran saya tidak terlalu over di bab 3 ya. Kalau ada ide baru tadi, ide baru, ada ide temuan baru, itu sebaiknya jadi tulisan lain di bagian lain, di entah paper atau di luar KTTA. Kalau KTTA ini di bab 3 ya yang ada kaitannya dengan landasan teori tadi. Ya. Ibaratnya kalau misalnya ini Pak, misalnya mau masuk ke, kan nanti pas pembahasan itu kan nggak langsung ke pembahasan materi yang terdalam gitu Pak ya. Masuk dulu kayak pendahuluan yang gitu kira-kira itu Pak ya. Iya. Nggak terlalu dalam sama teorinya gitu kan Pak. Di bab 2. Di bab 3 ya. Bab 3 nggak, maksudnya berakrobat tadi kan ibaratnya harus fokus. Ya, fokus dengan permasalahan apa sih yang mau diangkat gitu. Kalaupun teman-teman ketika menulis tadi menemukan permasalahan baru, mending simpan dulu aja deh untuk bahan paper lain atau tulisan lain. Efeknya maksudnya efektivitas dan efisiensi maksudnya. Ya. Jadi kan jadi melebar nih. Jadi kalau di strukturnya kan mungkin dari bab 1 pendahuluan, bab 2 teorinya segini, nanti pembahasannya jadi melebar kemana-mana gitu. Iya kan? Di luar konsep atau tujuan di bab 1 yang pengen dibahas itu apa saja. Harusnya itu berarti emang strukturnya itu dari pendahuluan itu ya harus sama kan? Dibuka ini ya Pak, piramid itu Pak ya? Ya, bisa gitu. Sebaiknya sih yang agak gemuk di bab 3 kan bab pembahasan. Gitu. Itu sih. Udah terjawab ya, harusnya juga penonton-penontonnya juga terjawab lah ya. Gimana biar nggak melebar kemana-mana. Ya, gitu ya. Intinya sih harus fokus itu, harus fokus, kemudian teorinya yang dipegang harus kuat juga. Nah, kalau teori kuat, nanti kalian akan nulisnya juga akan gampang gitu kan. Gitu. Harus fokus dengan masalah apa yang akan diangkat, jangan melebar kemana-mana sih. Itu sih. Kalau misalnya kan itu KTTA Pak, ibaratnya kan dengan paper kan, kalau paper kan sekian halaman Pak ya. Berapa sih? 10 halaman sampai 15 Pak ya? Iya, ada. Itu di dalam penulisan paper itu kayak gitu juga Pak? Iya. Paper hampir mirip seperti itu. Tapi kok lebih dikit Pak paper? Karena paper sangat teknis gitu. Jadi paper juga ada yang banyak sih, dan kalau yang banyak itu yang membicarakan teknisnya benar-benar teknis gitu. Oh, berarti paper itu bicara teknis Pak ya? Ya. Oh. Kalau KTTA nih? Kalau KTTA kan levelnya nggak sebegitu teknis paper banyak, ya kan? Karena level kalian masih di 3, ya saya paham lah. Analisanya mungkin masih analisa yang nggak terlalu teknis banget dibanding paper yang publish gitu lah. Itu. Tapi jangan khawatir, jadikanlah KTTA ini sebagai ya tetap momen serius kalian untuk nulis gitu kan. Ibaratnya nanti kan S1 kan kita nih pada D3 S1 itu nanti buat skripsi lagi gitu kan. S2 juga tesis gitu. Mungkin batu loncatan awal lah. Kalau kalian sudah terbiasa nulis dari sejak D3, ketika skripsi pasti akan udah aja itu. Siapa tahu nanti skripsinya pengembangan dari KTTA.
siapa tahu nyambung kan, tinggal kembangin ide, siapa tahu bisa. Itu sih. Oke. Terus apa lagi Pak? Nah ini sih Pak, yang mungkin saya juga pengen tahu sih sudut pandang dari dosen pembimbing nih. Kira-kira kualitas anak akuntansi itu dalam menyusun KTTA sejauh dari Bapak sebagai dosen pembimbing itu kayak mana nih Pak? Mungkin kan dari kita nih nyusun, wah ini udah paling keren nih kayaknya. Kalau dari dosen pembimbing sendiri ya Pak. Ini harus jawab jujur atau jawab Jujur, biar kita koreksi gitu kan. Direvisi terus nih Pak ya. Sampai nggak sabar dosen ini. Nggak dapat tanda tangan gitu Pak. Ya, jujur ada yang bagus, Oh. ya ada yang bagus dan ada yang kalau saya di luar kacamata saya sebagai dosen bimbing ya, kacamata saya sebagai penulis paper profesional ya, Oke. jujur ada yang bagus, Ini bagus. ada yang bagus yang sudah tinggal poles sedikit lah, poles sedikit ini udah jadi nih, jadilah gitu. Tapi memang ada juga yang masih perlu pendampingan nih. Pendampingan. Nah, yang perlu pendampingan ini biasanya kesalahannya biasanya teman-teman ini terkendala oleh memilih topiknya atau temanya itu bukan sesuatu yang menarik gitu. Oh iya. Ya. Jadi terkadang dosen pembimbing sudah, saya nggak tahu apakah dosen pembimbing mengarahkan untuk ngambil tema yang standar tinggi gitu. Kan ada seperti itu, atau membiarkan saja, saya nggak tahu itu. Tapi kalau saya melihat sih harusnya ya diarahkan sesuai dengan level kalian, KTTA itu seperti apa gitu kan. Tapi saya melihat sih kesalahan umumnya sih temanya terkadang kurang menarik, topiknya kurang menarik mungkin ya, mungkin topiknya kurang menarik atau ya objeknya yang kurang menarik gitu. Padahal untuk kalian di masa sekarang sangat mudah untuk Informasi Pak. ya ngakses informasi, ngakses download laporan keuangan di situs BI atau situs perusahaan itu kan banyak. Itu seharusnya tidak menjadi kendala itu. Kemudian selain tema yang kurang menarik mungkin cara penyampaian kalian, cara menulis kalian ya. Maksud saya saya melihat teman-teman sudah bisa melihat nih ada masalah apa di objek ya, di PTX ini ada masalah ini 1, 2, 3, 4 ya. Tapi ketika kalian menyampaikan di tulisan itu terkadang tidak clear, tidak jelas gitu. Jadi yang terjadi adalah ketika KTTA itu ditetapkan, dosen penilai atau dosen penguji itu melihat nggak sejelas apa yang kalian tulis gitu loh. Ya, jadi terkadang permasalahannya ketika Blur gitu Pak ya. Jadi kalian menulisnya mungkin nggak jelas, gitu. Menyampaikan permasalahan itu nggak jelas. Tapi kalian dapat permasalahan di PTX ini dapat, tahu, tapi menyampaikannya nggak jelas. Nah, ini ada hubungan nggak sih Pak, maksudnya kayak kalau yang saya tahu nih Pak di Universitas tuh kayak misalnya dari tingkat 1 tuh udah kayak sering tugas paper. Dan mereka juga ada matkul metode penelitian. Ada nggak Pak hubungan ke situ? Kayaknya kami tuh nggak terbiasa. Saya misalnya contoh, tiba-tiba langsung suruh KTTA apa nih gitu Pak. Saya bahkan kadang-kadang apa itu penelitian. Biar direktur PN Standing baru bisa kan? Nggak, ini saya maksudnya itu maksudnya apakah ada pengaruh antara dari sejak dini nih kita diajarkan untuk penelitian segala macam itu. Yang saya tahu kan ibaratnya kayak Raven misalnya, dia kan ikut UKM ya, UKM penelitian di STAN. Nah, tapi dari sisi mahasiswanya sendiri mungkin apakah bagusnya itu dari awal udah menulis terus gitu, ada tugas wajibnya gitu gimana? Ya, sedikit banyak berpengaruh. Ya, kalau kalian terbiasa menulis, kalian sudah tahu cara menulis yang baik, insya Allah nulisnya KTTA juga bagus, gampang. Tapi saran saya sih, semua itu saya rasa tidak jadi kendala kalian untuk menulis KTTA yang bagus. Caranya adalah, ya kalian kalau misal, katakanlah nggak dapat
metolit tadi atau tidak terbiasa menulis, Ya. cara yang paling mudah adalah biasakanlah membaca. Oh, membaca penelitian. Membaca penelitian. Dengan membaca penelitian, kalian akan sudah kayak di polanya tulisan itu dari pendahuluan gimana, kemudian cara menarik kesimpulan gimana, cara menguraikan permasalahan biar clear itu step-stepnya gimana. Rata-rata paper yang sudah publish ataupun penelitian yang sudah publish itu poinnya sama pasti. Ada permasalahan diangkat, dikupas di pembahasan cara menyelesaikan permasalahan ini apa saja bla bla bla, ditarik kesimpulan yang ada kaitannya dengan pembahasan tadi. Kesimpulan tetap satu hal yang penting, jangan sampai kesimpulan tidak berkaitan dengan pembahasan tadi. Biar nyambung jadinya kan. Jadi itu tadi. Saya rasa kendala nggak dapat metolit atau nggak biasa nulis itu bisa dihadapi dengan sering membaca. Jurnal-jurnal. Ya, setelah sering membaca biasakan menulis kemudian tulis kemudian peer review. Jadi misal Fikri nulis, minta Raffi review baca itu. Sebelum sampai ke resmi Pak ya. Ya, jadi Raffi paham nggak sih apa yang dimaksud di tulisan Fikri ini? Kalau Raffi bilang apa sih ini Fik? Nulis apa sih? Apa yang resminya Pak ya? Gitu. Berarti gini Pak, maksudnya tadi kan ibaratnya udah baca jurnal. Itu tuh Bapak tuh kalau misalnya nulis atau bagusnya nulis sebelum kita nulis paragraf itu kita rencanain dulu nggak sih Pak paragrafnya, kayak ini ada kita rencana mau 5 paragraf nih. Nah, paragraf satu bahas ini. Gimana kira-kira buat online itu nggak? Iya betul. Kerangka tulisan itu sangat membantu. Termasuk babnya, ya bab 1, bab 2, bab 3 kalian sudah jelaskan. Bab 1 landasan teori, 2 apa. Nah, di bab 3 itu sebisa mungkin bikinlah kerangka tulisannya. Misal 3.1 apa 3A. Bikin itu dulu. Kalian mau ngomong apa? Usahakan dari yang paling umum dulu. 3A itu 3 atau 3.1 itu yang paling umum dulu, permasalahan atau misal cara menghitung kinerja perusahaan, terus kinerja perusahaannya dihitung pakai rasio apa saja sih. Nah, di awal tadi di 3.1 atau 3.A itu ya cerita tentang rasio itu dulu. Rasio keuangan yang mau dipakai itu apa saja gitu kan. Rasio misal rasio ROE itu apa saja sih cara ngitungnya gitu. Cara ngitung gimana, efeknya gimana. Baru ke 3.2 nanti mungkin yang lebih detail, lebih teknis gitu. ROE diterapkan di perusahaan itu gimana gitu kan, hasilnya sekian. Di 3.3 nanti lebih teknis lagi. Mungkin ya, ROE perusahaan X tadi nilainya berapa, itu artinya apa gitu. Jadi kerangkanya akan sangat membantu kalian menulis ya. Saya biasanya juga gitu. Apa yang rencananya akan saya tulis, saya bikin kerangka dulu. Ya, di tiap bab, tiap bagian itu saya bikin kerangka. Saya mau ngomong apa sih? Jadi biar nggak kehabisan bahan gitu. Dan biar koherensinya nyambung. Dapat. Kan tadi udah kerangka tuh Pak. Nanti kan di dalam kerangka itu ada paragraf ya. Di paragrafnya itu juga bagusnya gitu. Nah, di paragraf tadi yang sudah pernah disinggung Fikri, bridgingnya harus dapat. Bridging itu ya kayak jembatan, menjembatani antara ide di paragraf satu dengan paragraf 2. Ya, kalau makanya saya sering sampaikan ke teman-teman bimbingan biar mudah bikinlah paragraf jenis deduktif gitu. Paragraf ada deduktif dan induktif ya. Biar mudah bikinlah paragraf deduktif. Deduktif itu kalimat utamanya di awal. Umum dulu baru detail-detail. Nah, antar paragraf satu dengan yang lain sebenarnya ada bridgingnya biar nyambung nih. Jadi nanti pembaca KTTA ataupun dosen penilai atau penguji ketika membaca ini tulisannya membaca tulisan kalian membacanya jadi enak gitu loh. Ya kan? Nggak langsung loncat pikiran ketika membaca paragraf 1 pikirannya pokok pikirannya A,
Iya. Paragraf selanjutnya kok langsung Z gitu kan nggak enak kan. Harus ada bridgingnya dulu. Dan bridgingnya itu sekarang saya ngajarin teman-teman kalimat simpel saja. Contohnya gimana? Mungkin yang mudah mungkin selanjutnya gitu, gitu. Ataupun karena hal tersebut ataupun karena susah jarang berdasarkan hal tersebut gitu. Bridgingnya dengan kalimat paragraf sebelumnya, kata sambung biar jelas. Oke. Berarti ibaratnya setiap paragraf itu kita menulis dua online kalimat utamanya apa? Ya. Sebisa mungkin ada bridgingnya, sebisa mungkin. Kalaupun nggak ada, nyambung. Biar ketika membaca itu enak gitu loh. Runut kan idenya. Jadi kerangka itu membantu kita dalam menulis, juga membantu nanti si pembaca untuk memahami tulisan itu dengan runut gitu. Idenya runut gitu. Kerangka. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.